Halo guys, balik lagi di channel kesayangan Anda semua dengan saya Yoga sebagai host dan rekan saya Alfon di channel Tamrin 10 Podcast. Sebelumnya nih Pon, sebelum kita mulai buat wawancara bincang-bincang sama bintang tamu kita hari ini, yaelah bintang tamu, narasumber kita. Sebelumnya aku tuh mau nyapa buat teman-teman yang lagi nonton podcast kita ini dulu loh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oh ya, sebelum kita mulai, aku tuh sini mau jelasin dulu nih, Tamrin 10 Podcast buat kalian yang baru join. Jadi Tamrin 10 Podcast ini acara bincang-bincang kita dengan salah satu pelaku usaha yang berada di Tamrin 10 Podcast ini. Enggak, yang berada di Tamrin 10 Food and Creative Park. Bukan Tamrin 10 Podcast doang dong, banyak. Bener. Iya, ya udah nih, langsung aja nih. Kita Langsung aja kenalin ya, nih kenalin ya. bintang tamunya. Mas Charles dan Mas Kabul. Ya, Charles dan Mas Kabul boleh persilahkan dikenalkan dirinya, nama asli atau nama lengkap, terus nama tenan di sini itu apa, sama tenan nomor berapa? Oke, aku mulai dulu sih ya. Nama saya Kabul Lestari. Kita punya tenan di sini Chicken Cheese Lebanon. Kalau nggak salah nomor 46 ya? 47. Kenapa dia lupa? 47. Kenapa dia lupa? Iya, aku tinggal di Kalibata. Sebenarnya saya di Bogor. Terus saat ini saya suka bolak-balik deh, kadang di Bogor, kadang di Karawaci, kadang di Tamrin. Nomaden coy. Nomaden. Alik. Tapi dia ada tenan di sini. Ada tenan for sure. Oke, go ahead bro. Oke. Ya. Saya Charles. Sampai saat ini saya masih aktif sebagai salah satu pramugara di salah satu airline swasta di Indonesia, dan sehari-harinya saya berada di Tamrin 10. Kalau lagi nggak terbang, silakan datang ke Tamrin 10 ke tenan saya Chicken Cheese Lebanon nomor 47 dengan hits kok. Thank you. Ternyata Bang Charles ini flight attendant. Kalau Bang Kabul juga sama? Flight attendant juga? Saya basicnya emang sama. Kebetulan kita dulu kan sama-sama di Jeddah. Kita juga sama-sama terbang di satu airline. Yeah. Tapi saat ini saya lebih ke apa namanya? Manajemen. Saya ngajar kadang-kadang. Saya juga sebagai cabin base supervisor. Jadi saya memanage 450 cabin crew dari berbagai negara. Wow. Tapi di satu sisi kita juga punya passion yang sama. Kita apa namanya? Kita suka masak. Dulu kita tinggal bareng juga di Jeddah. Yeah. Jadi kita udah tahu lah kita berdua. Wah, kalau ini mah udah kolaborasi bagus banget nih. Mas, Makanya Iya Pong, dong. kalau makanannya jadi enak ya. iya kan? kalau makanan ini nggak usah ditanya. Beliau ini Pong orang sibuk loh Pong. Kita jarang temuin mereka ini ada di Tamrin 10 gitu loh. Makanya Langka ya, momen langka. iya, makanya terima kasih untuk Mas Wow, Charles dan thank you, Mas thank you, Kabul thank you, Tamrin untuk 10, thank you, menghadiri acara thank you. podcast ini. Iya bro. Nah, sekarang nih aku mau nanya nih buat abang-abang berdua nih. Kalau untuk Bang Kabul sendiri tadi kan dibilang kan apa? Lebih ke manajemen. Iya. Membawahi 400 ngajar ya. Nah, itu berlokasi di mana tuh? Main base-nya itu sebenarnya di Jeddah mas. Di Jeddah? Di Jeddah. Arab ya? Iya Arab. Kebetulan saat ini kan lagi pandemi, jadi semua kru dipulangin termasuk saya. Jadi Iya. kita udah berapa bulan nih? Dari bulan Maret kalau nggak salah. Cuman kalau nggak salah bulan Maret kemarin kita dikirim ke UK 2 bulan untuk membantu untuk penerbangan kargo. Jadi kalau saya sih lebih ke fleksibel ya. Kadang aku bisa terbang juga, saya juga bisa ke manajemen itu. Kalau Bang Charles sendiri fokus benar flight attendant. Iya, saya suka terbang. Saya suka bertemu dengan orang-orang banyak, dengan beribu-ribu karakter setiap hari. Yes. Jadi senang terbang. Sampai sekarang ini masih saya menjabat sebagai senior cabin crew. Senior cabin crew. Yes. Nah, aku juga mau nanya sedikit nih. Baik, silakan. Langsung ke ini aja intinya ya. Chicken cheese ini tuh
abang-abang yang ganteng-ganteng ini kok Iya. kenapa memilih chicken cheese? Chicken cheese dan kenapa? Ada yang label nama Libanonnya tuh. Dan juga punya kepikiran tuh gimana sih kalau mas-mas berdua ini bikin usaha kuliner gitu. Kenapa enggak yang lain dan kenapa gitu inspiratifnya itu dari mana gitu? Apa karena aku tuh suka makan gitu. Suka berburu kuliner. Bagaimana kalau kita buat ini kan gitu. Apalagi gue juga abang-abang ini kan background kan di Nah, aviasi kan gitu ya. itu makanya tadi yang saya bilang, Pon. Gitu loh, mau nanya nih. Boleh jawab dulu ya? Oh, boleh. Jawabnya tapi satu-satu yang Boleh, karena boleh, nanti Oke. Itu sebenarnya lucu sih. Kalau Wah, aku seru mau, nih. iya benar. Seru nih Lucu kayaknya. banget. Tapi jangan ketawa dulu ya. Oh, siap. Kita dulu kan satu rumah nih. Mm-hmm. Kita terbang di era tante Icelandic. Yang suka masak emang aku. Oh, Kalau Mas Kabel. Eh, Oh, Mas Kabel iya, yang jago masaknya yang nih. masak aku. Kalau Cala saya emang sukanya bersih-bersih rumah. taking care of the house gitu loh. Aku kirain tuh Bang Charles lebih ke testernya. Yang menyiapkan bumbu gitu. Lebih suka bersih-bersih. Oh, tapi Itu nanti juga sih, kita itu dengerin juga ya. ceritanya dulu, Iya. Pon. Siapa tahu Makanya- bersih makanan. Bener kok. makanya aku yang bikin, dia yang present kan. Makanya dia lebih bagus di presentasi kan. Kalau aku yang menyiapkan bumbu-bumbunya, aku yang setup basically, dan dia yang mempresentasikan ke customer. Basically kayak gitulah. Jadi kolaborasinya sistemnya kayak gitu. Aku yang memasak, aku yang prepare. Kemudian Charles yang mempresentasikan langsung ke customer. Basically kayak gitu. Cuman kenapa kita pakai nama Lebanon atau Chicken Cheese Lebanon? Sebenarnya itu ada dua nama loh mas. Ada dua meaning loh. Ada dua arti. Lebanon sendiri bisa satu artinya lekker banget non MSG. Jadi Lekker banget. non MSG. tanpa vetsin. Tanpa matching sama sekali. Vetsin. Iya, non MSG. Oh, jadi Lebanon itu kayak semacam akronim gitu. Iya. sort of Singkatan. Iya, kayak gitu basically. Tapi ada dua arti juga. Arti kedua tuh biasa kita kan lama di Arab ya. Nah, iya kan dari yang kita dari udah tahun tahu. dari tahun 99 ya, kita Iya, terbang bareng. Kita tuh observe lah di situ. Banyak restoran Lebanon tuh laris banget mas di situ. Di Eropa juga ya? Iya, di Eropa juga. Jadi kayak kok Kita ini mau bisa gitu. makanan kok ngehit banget gitu loh. Entah makanannya apa gitu loh. Kita tuh sampai research gitu. Apa sih? Kenapa sih kok mereka bisa rame banget gitu loh? Sampai kita nanya ke kru lah. Ada kru kita kan banyak yang Arabic speaker juga kan. Iya. Kita nanya lah kira-kira bumbunya apa sih? Kenapa kok mereka bisa laris begitu? Karena kita masuk ke dalam aja ya. Ingat nggak, beli shawarma aja nih mas. Iya. Harganya cuma 3 rial atau 4 rial, gila. Rasanya gini banget. Enak banget. Sampai kita tuh penasaran ini bumbunya apa sih? Makanya kita research dan kita nanya ke beberapa cabin crew yang di bawah kita nanya bumbunya tuh apa aja sih. Di samping itu saya juga searching. Iya. Berarti dengan kata lain kalau Lebanon ini adalah bumbu khas daerah Timur Tengah sana ya. Betul. Yang dikombin dengan Indonesia pasti ada beberapa yang kita Apa? adaptasi. fried chicken kayak gini ya, Iya. chicken dipakai bumbu Lebanon lah gitu Benar. misalnya. Dan tanpa MSG. MSG. Iya. Itu bagus banget sih akronimnya. Vetsin. Saya Biar aku aja pun di sini nggak pernah tahu loh akronim itu, baru dikasih tahu hari ini loh. biar gak kayak generasi matching. Ini nih berarti Generasi bagus nih, bagus. mecin, Iya. kenapa generasi mecin, Alfon? Tapi Yok, Iya, Alfon. kamu sendiri pernah nyobain ini nggak? Kalau saya sih Kalau ini, sumpah, ini tuh kadang-kadang saya makan perebut sama Alfon. Masa sih? Bener, kalau lagi Alfon bawa apa tuh, Pon? Chicken cheese. Bagilah. Karena ini enak banget asli. Saya nggak bohong, ini enak Ini banget. bumbunya emang wah calon legenda sih kayak di Tamrin 10 sini. Insya Allah. Insya Allah ya. Beda ya mas ya bumbunya ya. Kalau emang diracik dengan rasa yang beda ya, cinta gitu loh. Yes, Emang passion ya. iya, Hmm, keniatan beda ya. betul. Dapat sih yang enak-enak. Iya, iya. Renyah sampai ke dalam daging tuh renyah. Rasanya Tapi ada ini. buat Mas Charles sendiri bisa masak juga kan? Juga masak juga kan? Apa sampai sekarang belum belajar? Mau nggak mau harus. Udah bisa. Udah Mau bisa, nggak mau ya. harus. Oh, berarti yang banyak buat turun ke menu-menu baru atau racikan bumbunya itu lebih ke Mas Kabul ya? Ya, kalau sekarang kita berdua lah ya. Ini Iya. gimana? Karena kan saya yang lebih di lapangan. Oh iya iya. Jadi iya, demand iya. penumpang, demand tamu-tamunya saya tahu. Gitu.
Nah, kalau untuk chicken cheese Lebanon ini, saya tuh di sini tuh baca 2 nama loh, kayak 2 nama gitu. Ada warung kebi, ada chicken cheese Lebanon. Nah, itu tuh maksudnya apa di si warung kebi dengan chicken cheese Lebanon ini? Oke, dulu aku tuh punya kafe mas, namanya Warung Kebi. Terus aku mengeluarkan menu ya, Res. Kalau nggak salah aku mengeluarkan menu tuh namanya tuh chicken cheese kalau nggak salah waktu itu. Sama bakmi Lebanon. Tetap ada Lebanon. Tetap ada Lebanonnya, tapi bakmi Lebanon. Makanya salah satu kenapa kita pakai nama Lebanon, salah satunya itu karena kita pernah ada pengalaman lah sedikit pakai nama walaupun ini. cuma 1 tahun, akhirnya ya udah kita pakai ini aja ya. Kita pakai Lebanon itu. Warung Kebi itu biasanya induknya sih mas, lebih ke induk perusahaan itu sendiri. Oh, jadi kayak yang membawai chicken cheese Lebanon ini adalah warung Kebi. Dan sekarang masih eksis, mungkin masih eksis. Masih. Iya. Kebetulan ada di tempat lain juga, ada 2 lah, kita sini sama tempat lain. Ya. Dan bener loh gue ternyata gue denger dari customer nih ke saya bilang ya, Bang Charles ini cara nge-treat customer tuh beda gitu. Ada kabar-kabar burung tuh ada gitu. Iya. Dia tuh emang humble. Salah satu Approach ya. marketing juga ya. Salah satu marketing. Oh iya benar-benar. Bener-bener kolaborasi yang bagus. Bagus lah. Bener kolaborasi yang bagus. Kalau misalnya kita jago masak tapi marketingnya nggak jalan kan juga Ya, kurang support. Pasti. Kita bisa marketing tapi tidak masakannya tidak enak juga. Yes. Berarti ini emang kombinasi yang bagus ya. Kalau yang bagus ya, kalau yang Gila. bagus. Dan kebetulan mas sebenarnya pas. Aku kan sama dia juga sohib lah, kita best friend gitu. Aku tahu keluarganya dia juga, dia tahu keluarga. Oh, temenan udah lama banget. Udah lama. Dari Udah 99 lama. mas. Dari 99 sampai Dari sekarang 99. 2021 tuh berapa tahun? Kita aja temenan baru 2 tahun. Mau jalan 2 tahun. Aja 2 tahun. Bahkan kita untuk membuat collab di sini itu kita juga perlu proses mas. Kita ngobrol panjang. Iya, Aku kan lebih banyak di luarnya. Charles lebih tahu market di sini. Iya, di lapangan ya. Lapangan dia jago banget kalau soal itu, marketingnya dia emang jago, dia kenal banyak orang di sini. Akhirnya ya udah, Bul, kenapa kita nggak bikin ini gitu? Kamu punya menu apa? Ya udah, ayo kita majuin. Dia kan jago di marketingnya, presentasinya. Aku jago di ya udah jago sih maksudnya lumayan lah gitu, bikin menunya kayak gitu. Tapi dia selalu ngasih feedback aku tiap hari mas. Apa yang customer yang suka tuh apa, kurangnya apa, gitu suka kasih. Dan terbentuklah usaha chicken cheese Lebanon ini ya betul. sekarang itu. Jadi gue ya, Bang Charles ini nih, kata customer nih, setelah dia nganterin makanan dan customer makan, setelah itu juga dia nanya bagaimana ininya rasanya begitu, Iya. minta masukan juga. Jadi Betul. tuh selalu minta saran masukan. Betul. Feedback ya. Iya, Itu penting perlu banget. banget sih, itu penting banget sih emang. Kalau bikin usaha tuh perlu. Mungkin untuk beberapa orang mungkin nggak menyadari kalau itu tuh sangat berpengaruh gitu. Iya, Rasa berpengaruh dari banget. kita itu kita harus tahu mereka itu sukanya lidahnya yang kayak gimana sih gitu. Buat nanti evaluasi kita juga gitu. Kita ada menu baru kan setelah dapat masukan dari konsumen Nah, kan. dia misalnya dia Iya. suka, wah ini kayaknya minta dipakein keju mozzarella kan bisa aja kan dia suka itu Bisa, menu baru bisa. nih gitu kan kita Iya. dapat masukan juga kan dari customer kita. Iya. Kami ada untuk Anda. Iya, itu mungkin jargon. Kami ada untuk Anda. Ini Bang nih, sekarang kan lagi Telepon. pandemi nih ya gue ya. Lagi pandemi abang-abang ganteng nih. Ya. Cara mensiasatinya gimana? Untuk chicken cheese Lebanon sendiri dan untuk abang-abang Oh sekalian. iya benar. Sebelum Gimana? itu juga Pon, ada yang mau saya tanyain juga nih. Apa tuh? Di masa pandemi ini. Sebelum kira-kira chicken cheese Lebanon ini berdiri udah kapan sih gitu? Berapa tahun? Since berapa when? lama? Since when? Lalu kesah dari mas-mas berdua ini kan abang-abang berdua ini kan pasti kan nggak selama jalan lurus mulus pasti kan ada kan aduh lagi ring gini kan pembelian inilah pembelian itu sedangkan marketingnya juga kita susah gitu kan. Pas banget. Pastilah. Dari ya Mas Charles boleh. Mulainya dari tahun kemarin 2020. Jadi sekitar pertengahan bulan Agustusan gitulah ya. Saya kontak Kabul
dan Kabul juga punya inisiatif yang sama. Gimana di pandemi ini kita kan semuanya jarang terbang karena kan Iya. kena dampak banget dunia Dampak penerbangan, banget. jarang terbang jadinya. Terus sedangkan kita berdua nih orang yang beraktif banget, nggak bisa diem di rumah gitu kan. Nah, dimulai ide-ide gimana kalau kita nggak buat usaha gitu kan, seperti ini gini. Tapi kepentok juga masalahnya kalau misalnya kita kita pakai uang untuk sewa agak mahal gitu. Sedangkan masa seperti ini agak sulit, gitu kan. Terus coba tanya-tanya lah, coba Tamrin 10 nih gini-gini. Di Tamrin 10 kayaknya ya seperti itulah ya. Benar regulasinya. Iya, terus coba di sini dijamu dengan baik. Caranya seperti ini kalau mau dapat tenan di sini ya, dengan aturan-aturan itu kita lalui fast food semuanya, terciptalah Chicken Cheese Lebanon di Tamrin 10. Gagah. Dan meskipun baru setahun ya Yok ya, Belum setahun malah. belum setahun ya, cuma Ber- ini udah terkenal di sini loh. Kalau boleh buka-bukaan ya, waduh ini mah udah 3 teratas deh pokoknya. Amin. Cakep ini. Amin. Berarti seorang pengusaha yang memulai usahanya ini di masa pandemi bisa dibilang kayak gitu ya. Betul Jadi banget. sebelum kita tuh mulai di masa susah gitu loh. Jadi sebelum Iya. ada corona kan belum buat kan, tapi Iya. malah berani Masih gitu fly loh, berani gitu ya. benar. Jadi ambil positif dari Iya, ambil positif situ. Berarti benar-benar sudah menguasai strategi marketing, Pong. Berani membuka di kala orang itu masih sulit loh, Pong. Mau meneruskan atau udah gitu, dia malah buka gitu loh, Pong. Dia udah tahu ke depannya nih kayak gimana sih ini nanti. Dan kita nih semoga ini bukan bukan cuman ajang dadakan doang nih. Berlanjut terus Mudah-mudahan, gitu. Chicken amin. Cheese banyak Harus. Amin. Wah, Harus. cakep ini enak. Terima kasih. Karena Harus. kita susah mendapatkan makanan yang ini dari Timur Tengah sana. Karena ini baru ada. Sebagai tambahan aja Mas, Iya, sebagai iya, tambahan dari Charles tadi, justru di sini nih Mas, kita sebut sebagai Cikal Bakal ya. Iya. Karena Buat branding branding kita. pertama kita kan di sini Mas. Benar. Kita buka di sini. Gitu Ya, branding pertama kita di sini. Emang sih masa pandemi masa susah-susah ya. Kita lagi susahnya deh. Mungkin di tempat-tempat lain juga agak susah. Nggak hanya di sini aja. Cuma justru di sinilah kita berani mengeksplor diri kita sebagai pengusaha muda insya Allah. Padahal pengusaha kuliner maksudnya. Tapi nggak tahu ya, kepuasan kali Mas, aku merasa puas deh. Mungkin Charles juga merasa puas gitu karena dari segi customer, mereka suka dengan menu yang kita buat, ya kan? Terus dari presentasi Charles juga ke customer juga puas dengan servis yang kita kasih. Ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan lebih ke depannya Baik kita lagi. berlanjut gitu loh. Dan kita akan selalu ingat bahwa di sini adalah tempat Cikal Bakal Chicken Cheese Lebanon Di adalah Tamrin Tamrin 10. 10. Yes. Dan semoga semua tenan itu ngikutin cara nge-trade abang-abang ganteng nih ke konsumen. Wajib banget, penting banget itu. Berarti bisa saya katakan kalau misalnya Tamrin 10 ini adalah tempat perdananya Betul. Chicken Cheese Lebanon ini buka ya. Berarti Iya. belum ada cabang-cabang lain dimanapun tuh. Kalau sekarang belum ya. Ya apa nanti setelah Mungkin Tamrin menuju, udah buka, menuju. tapi Ah, ya, langsung pasti. kayak buka pertama di Tamrin, ayo kita udah buka nih Tamrin udah Insya bagus. Allah. Udah ada sih kalau customer nanya nih kalau mau buka franchise Nah, gimana gitu. iya. Gimana tuh kalau Udah misalnya banyak ada orang banget. yang mau menawarkan mau minta gitu Mas, boleh nggak kita buka franchise Chicken Cheese Lebanon ini gitu? Kira-kira persyaratannya apa sih? Apa harus ditentuin tempat bukanya sama Om Charles dan Om Kabel ini gimana tuh? Kira-kira menyiasatinya? Sebenarnya kita udah punya itu ya, kayak PowerPoint atau informasi sebagai siapa yang pengen atau tertarik menjadi Join dengan resellers atau franchise join sama kita udah punya. Kita sudah punya term dan kondisinya kita udah ada semuanya. Makanya kalau emang ada yang tertarik silakan menghubungi kita. Nomor teleponnya adalah 087700071172. Di bawah sini. Ya. Di bawah sini. Atau di atas? Dan itu konsumen langsung tuh yang bilang tuh Ya, mau franchise ada beberapa konsumen. kan. Berarti emang udah beda gue. Ini rasa emang udah nggak bohong. Ada yang dari Luar Depok, biasa. dia pengen mau buka Depok. Wah. Depok. Di Purwakarta yang gitu juga ada ya. Iya.
Orang Purwakarta. Ya, Langsung. begitu dia datang ke sini, ibu-ibu tapi. Oh, dari Purwakarta datang ke sini Iya. buat Enggak, mau dia cari jalan-jalan, tahu. tadinya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan terus ngeliat nemu, ini nemu makanan enak begini. Iya. enak Coba. gitu. Apa di Iya. tempatnya mungkin belum ada yang makanan jenis seperti ini gitu Betul, kan. beda rasanya. Iya, benar. Agak unik gitu. Dari Karawang juga ya. Karawang tuh. Berarti Dan- udah banyak memang yang Dia kalau tanya udah untuk franchise untuk iya, untuk franchise kayak gitu. Dan sampai sekarang udah ada yang gol tuh. Mereka tuh saat ini karena lagi pandemi kayak ini mereka masih nge-hold Iya. karena Iya, mungkin iya. masih menunggu apa namanya Keadaan dulu ke depan keadaan dulu ke gimana. depannya gimana. Tapi kita udah ngobrol-ngobrol sama kita ya. Ada beberapa yang sudah ngobrol, ada Iya. beberapa yang udah minta apa namanya itu ke term dan kondisinya apa. Mereka udah nanya sih. Mudah-mudahan sih setelah pandemi ini udah mulai agak longgar. Kita kontakkan lagi sama mereka. Kita kontakkan lagi. Amin. Semua juga kena dampaknya. Yes. Pengaruh kalau pandemi gini. Benar. Kita juga kerja juga susah gitu kan. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Tetap Yes. semangat terus dong Yes, semangat. demi kemajuan UMKM Indonesia. Amin. Amin. Tapi Pon, dari tadi tuh kayak ada yang kurang, tau gak sih? Apa sih yang kurang, Boy? Dari tadi tuh kita ngomongin masalah chicken cheese Lebanon berasal dari mana, bumbu itu apa, tapi kita belum tahu nih menunya apa aja sih dan apa aja sih bestseller chicken cheese Lebanon. Lupa ya, kasihkan ngobrol sama Boleh. abang ganteng. Makanya Pon, barangkali nih teman-teman mau tahu gitu loh, bestsellernya di chicken cheese Lebanon ini apa menu andalannya dan harganya pun berapa. Kira-kira Oke. kalau aku bawa uang segini cukup gak sih ini buat nraktir aku sama pacar aku? Pacar aku gitu kan. Berarti dia, aduh pasti mahal. Oh iya benar juga ya. Silakan Iya, di benar. intro dulu, Bang. Jadi ini apa nih? Yang udah ada di tampilan display kita ini apa nih? Oke, yang di topping yang keju ini Ya, topping chicken keju. cheese original. Oh ini yang original. Rasanya pedas, tapi pedasnya pedas saus apa cabai aja. Kalau ini ada pedasnya. Saus cabe. Iya. Cabenya cabe rawit atau mungkin ada cabe saus cabai dari aja, timur saus tengah cabai. sana? Oh enggak. Nggak ada ya. Cabai Indonesia. Cabai Indonesia tetap Oke. ya. Kalau yang di sebelah sana ditaburi oleh wijen toppingnya. Oh ini yang pakai topping wijen Ya, ya? ini yang paling hits kita sebut chicken cheese Lebanon. Oh Ini yang cheese chicken cheese Lebanon. Lebanon. Iya. Jadi bedanya itu ada perbedaannya. Kalau yang original itu dia dengan topping dengan keju, yang chicken cheese Lebanon dengan topping wijen. Dan rasanya pedesnya pedes rempah-rempah. Pedes cabai. Berarti ini porsi normalnya. Yes. Normalnya segini karena saya dilihat di sini ada menu chicken cheese kids gitu. Ya itu Apa- kita. Nah jadi itu lagi berdasarkan Setengah porsi atau gimana? selama kita berada di sini di Tamrin 10 banyak anak kecil pengen cobain makanan kita, cuma mereka agak pedas. Kalau ini. ya, udah. Makanya kita buatlah berinovasi lagi bagaimana kalau bumbunya buat anak kecil kita buat khusus untuk anak kecil. Oh masalah di bumbu tingkat level Tingkat kepedasannya. Ya, tapi sama sekali nggak pedas. Kalau buat anak kecil pasti Iya, nggak iya, pedas. iya, iya. Cuma kita banyakin kejunya. Berarti nggak tambahin kecap aja ya, Oke? Kecapin aja. Nggak gitu dong konsepnya. Kalau pedas pakai kecap jadinya pedas manis. Iya benar. Tapi jangan salah loh, nasinya juga beda loh mas. Iya, nasinya juga beda. Nasinya kita nggak. Oke. Apa yang membedakan nasi dari chicken cheese Lebanon ini dengan nasi-nasi yang lain? lain. Coba. Apakah ini nasi pakai ada bumbu? Nasi kita tuh nggak hanya nasi putih aja, nasi kita tuh pakai apa namanya butter rice, dikasih butter juga, dikasih beberapa rempah-rempah juga. Jadi ada Iya, agak rasanya. rasa. Jadi kalau makanan Middle East kan emang nasi nggak bisa Ya plain semacam kayak nasi gitu. mentai gitu apa Iya, bukan? Apa bukan. beda? Bukan. Nasi apa namanya? Kebuli. Ya, Ya, mirip- nasi kebuli. iya, Nasi gitu. Ya, mirip sih, cuman masih tetap beda ya. Beda Kalau juga. kita beda. Kita kasih butter sama beberapa rempah-rempah yang memang bisa match dengan ayamnya itu sendiri. Betul. Tapi kalau makanan-makanan yang apa namanya kompetitor kita kan walaupun namanya mirip, tapi mereka biasanya nasi biasa aja, yang plain nggak ada bumbunya apa-apa. Dan kalau orang Middle East kan memang mereka suka makanan yang termasuk nasinya tuh ada dibumbuin ya. Ya, gurih Jadi ya, terasa. berbumbu lah. Nah, bumbu emang mereka tuh suka bumbu. Gitu. Aku baru tahu loh. Berarti Betul. gua cuma nasi tok aja gitu ya. Harus Enggak. ada bumbunya gitu. Iya. Terus harganya juga murah lagi. Harganya murah kan ini? Murah, 25.000. Ya enggak. Benar 25.000 setelah tax di Tamrin 10. Jadi, Bawa 50.000 Lagi di promo lagi, bulannya ada promo lagi nih. dapat porsi jangan 50.000 juga lagi dulu nih buat esnya. Iya, Masa nggak betul. minum. Masa pacaran cuma bawa duit selembar doang biru. Iya.
Kalau saya ini sebenarnya mau tanya kayak kan mas berdua ini kan sibuk nih ya, artinya punya pekerjaan lain selain jadi owner di Tamrin 10 ini gitu. Dan gimana sih ngatur waktunya, bisa membagi waktunya iya, bisa manage waktu yang baik gitu loh. Jadi artinya pekerjaan itu nggak ditinggalkan dan usaha kita itu nggak terbengkalai gitu loh. Kalau dari aku pribadi sih lebih ke Karena kan komunikasi. dua-duanya kerja juga kan. Kalau dari aku pribadi lebih komunikasi ya. Aku lebih komunikasi ke Charles lah, besok kapan terbang atau enggak gitu. Kalau misalkan terbang ya harus di replace sama karyawan. Kebetulan kan kita nggak cabangnya cuma kita punya cabang juga di Karawaci kan, walaupun itunya beda. Oh, di Karawaci ada juga. Kebetulan saya lebih banyak ya di Karawacinya. Charles lebih banyak di sini. Terus tadinya kita punya di WTC juga ya, tapi karena pandemi kayak gini, jadi rencana akhir bulan ini kita tutup. Tapi aku fokus ke Karawaci, Charles lebih fokus di sini. Ya, kita punya karyawan di Karawaci, kita juga punya karyawan di sini. Ya lebih ke komunikasi sih. Kadang-kadang kalau aku lagi sibuk, ya udah, yes aku harus melakukan ini. Kalau dia terbang, biasa mereka langsung komunikasi ke karyawannya. Saling cover lah, komunikasi Oh, ya, yang saling penting. cover gitu kan, makanya Komunikasi. miskom ya. Dan menurut Mas Kal atau Mas Kabul sendiri nih, kira-kira kalau misalnya atau saya atau teman-teman nanti yang sedang menyaksikan ini mau buka usaha gitu, poin-poin apa sih yang harus kita siapin? Apa kita harus kayak Mas Kabul, kita harus jago masak dulu? Apa kita harus punya partner yang jago marketing? Atau kita punya relasi gitu kan? Bisa dikasih tahu nggak? Iya, Mas Charles gitu. Kalau- Tips and trick menjadi pengusaha di bisnis kuliner gitu. Yang pertama ya udah, yang pasti ada passion untuk itu, untuk Oh iya, ya kan? kita harus punya passion ya makanan Iyalah, ya. pastilah. Terus apalagi kita mempunyai satu andalan lah, bakal bahwa makanan kita ini berbeda dari yang lain. Kita harus percaya diri bahwa ini bakalan Ya. hits gitu. Iya, kita harus percaya diri untuk Makanannya akan kita jual gitu loh. Karena- Ditambah lagi? Karena beda mas, pasti kita punya, seperti yang Charles bilang tadi, kita sudah punya menu andalan. Sebelum kita buka pasti kita Iya, menu benar. andalan Kita yang tahu Harus apa punya yang sesuatu yang berbeda gitu dari Pasti. orang-orang lain gitu kan. Pasti, dan itu pasti kita juga harus memperkirakan kira-kira target marketnya di sini apa gitu. Terus bahkan kemarin ya pas waktu kita mau food test food, Food, kita juga kurasi, kita nervous juga mas. Kita kan dari pagi tuh mas kita prepare sampai kita datang ke sini gitu loh. Kita nggak tahu ya kayak gimana sih di sini gitu. Iya, paling yang pertama. Charles yang paling tahu ya. Aku baru balik itu mas, baru balik dari Jeddah, terus tiba-tiba kita mau collab bareng, terus kita disuruh test food. Oke, kita harus prepare sebaik mungkin tapi kan kita terbiasa dengan pramugara ya, kita cuma dikasih 30 menit pun kita jalan gitu. Makanya pas kemarin kita dikasih waktu 1 hari kalau nggak salah mas, kita suruh buka, kita sih siap-siap aja gitu. Iya. Kita udah terbiasa dengan pressure gitu. Iya, Jadi tekanan udah Bisa akhirnya. ya akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Satu lagi sih Pong, Apa tuh? kira-kira saran untuk atau nanti kira-kira kedepannya nih Chicken Cheese Lebanon ini mau buat apa sih atau mau ngapain? Apakah nanti ada menu-menu baru atau mau project apalah gitu kedepannya nanti untuk Chicken Cheese Lebanon ini? Kalau saya pribadi, aku udah ngobrol juga sama Charles. Iya. Ada beberapa sih tawaran gitu, ada beberapa yang franchises ya. Satu pengen deh mas, kita tuh pengen punya satu bener-bener outlet yang eksklusif, fokus Chicken Cheese Lebanon aja dengan berbagai menu varian yang disediakan di resto kita. Dan Atmosfernya juga lebih Middle ke East ya. Mediterranean atau Middle East gitu loh. Itu benar-benar ambisi kita lah gitu. Terus nanti kan kalau kita punya satu yang memang benar-benar sebagai tempat yang memang udah presentable buat semuanya, orang akan datang dengan melihat outlet kita, begini toh Chicken Cheese Lebanon. Akhirnya kan dengan sendirinya yang franchise itu akan datang insya Allah. Ya. Gitu mas. Begitu. Oh, jadi konsepnya memang seperti itu ya, Iya. buat kalau Chicken Cheese Lebanon. Iya. Nah ini kan Bang Charles dan Bang Kabul kan nih teman-temannya banyak nih. Ajak dong ramein Tamrin 10 gitu. Udah kok. Ajak.
Udah beberapa kali saya ajak pramugara semuanya datang ke sini. Pramugari po. Ya. Pramugari kan bukan pramugara kan. Pramugari nggak usah diajak. Iya, nanti. Pilotnya juga nanti pilotnya. Nah ini nih, aku ada pertanyaan satu nih sebelum closing nih. Ini kan Bang Charles kolaborat kan. Nah ini cara menyikapinya gimana nih? Pasti kan ada di kedepan nanti pasti kan ada beda pendapat atau apa kan gitu. Itu cara menyikapinya gimana tuh? Untuk ininya tuh. Coba Win-win solution-nya. Ya, win solution gimana tuh? Sebenarnya sih Pasti kan. dari kita berdua udah lama juga berkawan, jadi tahu kelemahan dan kelebihan kita masing-masing. Ya komunikasi, saling ingetin. Kalau misalkan saya terlalu overconfidence, biasanya si Kabul, lu jangan gitu lah, gini. Tapi saling ingetin supaya kita nggak terlalu Jumawa. Iya, gitu. Jumawa Tetap gitu. pada porsinya kita masing-masing berdua tetap sama jalan. Visinya, misinya disamain lagi. Iya. Kayak gitu. Bener banget sih. Mungkin karena dengan kita tahu satu sama lain itu udah lama banget gitu, dari tahun 99 pasti kita tahu lah karakter masing-masing. Dia tahu kelebihan aku apa, aku juga tahu kelebihan Charles itu Apa yang gak suka, Iya, kalau iya. kita ngelakuin apa dia kayaknya marah gitu kan. Dan ini gak bakal bisa terus-terusan kayak Iya. gini gitu ya. Yes. Ya, Udah paham lah. komunikasi lah. Betul. Komunikasi. Ya. Sama nggak ada yang namanya gap-gapan atau disembunyiin gitu. Nggak Itu yang ada. paling banget dihindari sih Nggak ada. sebenarnya Kalau kalau ada temenan. kalau begitu. Yes. Iya. Gimana, Bang? Kita udah di Kayaknya ujung kita- acara kayaknya. Hah? Udah di ujung acara juga kan nih Bang Charles, Bang Kabul nih. Kayaknya atas keterbatasan waktu Iya. juga nih kayaknya nih ya. Keterbatasan waktu nih. Jadi Aduh. dengan berat hati kita closing aja kali ya. Kita closing ya. Kita Sebelumnya closing. kita mau ingetin teman-teman di rumah juga nih, buat teman-teman yang masih penasaran nih, yang penasaran banget gitu. Sebenarnya pengen banget cobain nih apa sih chicken cheese Lebanon ini gitu. Kalian tuh langsung datang aja ke Tamrin 10 dengan alamat Jalan MH Tamrin, Kebon Siri, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat dengan patokan di samping Wisma Mandiri. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa di subscribe channel Tamrin 10 Food and Creative Park. Itu pon. Berikut juga IG-nya @tamrin10.jkt. Bener banget, buat kalian yang suka banget kuliner atau pemburu tempat-tempat nongkrong anak-anak muda kekinian po, langsung aja kalian follow Instagram kita tamrin10.jkt. Di situ tuh kalian bakal dapet info-info terupdate di Tamrin 10. Info apa aja? Infonya itu ada seputar makanan khas daerah. Kayak ini kan makanan khas daerah juga kan. Promo juga. Promo makanan murah, Iya. tempat nongkrong paling kece, Kece. paling asik di Jakarta, po. Tetap info yang akan datang dan info yang berlangsung di Tamrin 10. Makanya kalian langsung aja deh follow IG-nya Tamrin 10, nggak bakal nyesel pokoknya. Pasti. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di channel kita. Kita cuma mau ngingetin, jangan lupa selalu memakai masker apabila keluar rumah, selalu rajin mencuci tangan dan juga membawa disinfektan. Tetap sehat, enjoy Tamrin 10. Enjoy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune di channel kita. Dan terima kasih juga buat Mas Charles dan Mas Sama-sama, Kabul, terima atas kasih. waktunya untuk Thank you. menghadiri bincang-bincang di Tamrin 10 podcast ini. Thank you. Ada pesan terakhir? Ada Pasti dong. Sikat abangku. Nikmati cita rasa kuliner internasional di jantung ibu kota di Tamrin 10 Food and Creative Park. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.